sehat walafiat, tidak kurang satupun. Eh, Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ya. Kemarin kayaknya banyak perempuannya lagi. Kemarin kita buat jam 5 ya. Gitu. Senang bisa Anda ketemu lagi di pagi ini. Teman-teman semua, jadi pagi ini kita mau ngebahas Google Looker ya. Sudah Bapak bahas dari dulu ya, apa ini Google Looker teman-teman semua. Sekarang kayaknya dia lagi banyak hal ya. Ini memang saya perhatiin udah hampir setahun ini kayaknya dia banyak perubahan yang luar biasa ya. Karena penggunaan software data visualization teman-teman semua, khususnya yang basisnya aplikasi, itu sekarang udah seperti penggunaan spreadsheet ya. Jadi kalau spreadsheet yang you kenal, misalnya Excel gitu teman-teman yang you kenal, atau yang saya punya misalnya WPS gitu kan seperti ini. Ini kan dari dulu udah jadi andalan orang-orang di korporat ya teman-teman semua ya. Udah jadi andalan teman-teman di korporasi menggunakan software-software seperti ini ya. Sekarang jenisnya banyak teman-teman semua ya. Banyak pilihan, ada yang online ya. Yang online kayak misalnya Office 365 kan online ya. Terus Google Spreadsheet juga pernah kerjain projectnya ya teman-teman semua. Jadi software kayak gini memang sampai sekarang masih jadi andalan di banyak corporate ya teman-teman semua ya. Jadi buat analisa-analisa data itu memang software ini memang sulit dikalahkan teman-teman semua. Asli sulit dikalahkan ya. Jadi untuk beberapa hal yang sifatnya butuh instan ya di corporate, jadi walaupun dataannya jutaan itu bener-bener ngandalin dua ya software seperti ini ya. Kalau zaman saya kuliah ini sebutnya software spreadsheet atau lembar kerja ya gitu. Mereknya terserah Anda ya. You bisa pakai Microsoft Excel, Microsoft Office 365, you bisa pakai Google Sheet ya. Kita pernah nyoba juga dulu buat dibikin tugas online ya, atau yang bentuknya uh, apa tuh spreadsheet seperti ini ya. Nah, teman-teman semua, sering zaman sebenarnya software-software seperti ini sekarang berubah ya. Jadi Google Looker itu sebenarnya basically dia spreadsheet ya. Spreadsheet dan gabungan dengan Google Chart ya. Ingat kita pernah bahas ya pekan kemarin Google Chart ya teman-teman semua. Nah, karena basis daripada hampir basis visualisasinya itu memang banyak ambil dari sini ya teman-teman semua ya. Makanya apa tuh saya pengen Anda mengenal ini dulu ya. Walaupun teman-teman semua tidak semua yang ada di Google Chart ini masuk ke Google Looker ya gitu ya. Gitu. Jadi sebagian mungkin masuk ke Google Spreadsheet ya. Jadi Google Spreadsheet itu kayak saya kasih contoh misalnya yang apa ya, yang Trimap ya, bukan Trimap. Jadi yang masuk di Google Spreadsheet Trimap betul. Nah ini dulu nggak ada nih di Google Spreadsheet ya, hanya ada di Google Looker ya. Sekarang ini masuk di spreadsheetnya Google ya. Google Spreadsheet tuh ada yang kayak ginian juga ya. Jadi sekarang itu spreadsheet itu ya, kalau orang masih nyari kesederhanaan ya mungkin orang ya, karena orang biasanya belajar yang kayak gini ya teman-teman semua. Teman-teman di banyak disiplin ilmu pasti belajarnya yang kayak gini gitu teman-teman semua. Makanya kalau yuk datang ke banyak perusahaan ya, software-software kayak gini tuh udah menjadi lumrah banget ya. Lumrah banget, wajib Anda kuasai ya. Saya sarankan sebelum Anda selesai di kampus ini, pastikan Anda nguasain dua software ini dengan baik. Pastikan ya. Jadi ujung-ujungnya dua software ini, percaya sama saya teman-teman semua, dua software ini tuh jadi andalan buat data analisa ya gitu. Jadi bahasa yang bisa umum ngobrol itu pasti dua software ini teman-teman semua ya. Mereknya apapun itu konsep dasarnya sama semua ya. Fungsi-fungsi dasar aja sama semua ya, yang biasa dipakai ya. Dan ini super duper canggih teman-teman semua sebenarnya, bisa di coding, bisa di program, atau hanya visualisasi aja. Nah, jadi kenapa
Saya pengen Anda nguasain dulu spreadsheet teman-teman semua, karena sebelum masuk Looker ini memang Anda butuh paham dulu spreadsheet itu ya, butuh paham ya. Terutama misalnya contohnya pivot ya. Pivot itu wajib Anda paham ya. Jadi saya udah bahas apa pivot ya. Pastikan Anda nguasai loh teman-teman semua ya. Salah satu hal yang paling sering diulik di corporate itu adalah pivot. Itu udah kerjaan harian teman-teman semua. Teman-teman semua, ini data ya, udah saya share beberapa hal. Nanti kita lihat lah ya. Saya kumpulin dulu di sini. Kayaknya hari ini kita mau mainin ini aja ya, atau Liga Eropa ya, atau data outcome higher ya. Coba yuk unduh-unduh dulu teman-teman semua ya. Anda coba unduh dulu ya beberapa data ya teman-teman semua ya. Ini Bapak dapetin di beberapa kerjaan ya. Dulu saya sudah minta izin gitu kan, apakah data ini boleh saya pakai buat Anda berlatih ya teman-teman semua ya gitu. Terutama buat Anda berlatih. Jadi ini data-data yang saya dapetin ada izinnya. Ada beberapa data corporate kayak report oil analysis, ini data corporate ya teman-teman semua. Ya saya mau ngenalin Anda bahwa data di corporate itu teman-teman semua bisa beraneka ragam ya. Jadi dari mulai yang paling sederhana ya, kita pekan kemarin udah nyoba satu data ya. Apa data kita tuh kemarin dulu tuh? Awalnya teman-teman semua, lupa saya. Yang finance ya. Yang finance. Nah, ini yang finance itu kan yang yang paling sederhana lah teman-teman semua ya. Ini yang paling sederhana. Tapi ini udah oke, udah mulai kompleks ya. Makanya kita berlatih dengan data ini. Oke. Nah, kemudian apa kita tetap berlatih pakai data ini ya? Oke, saya mau liatin contoh data dulu lah ya. Bagaimana di corporate itu teman-teman semua data bisa sangat kompleks teman-teman semua, sangat kompleks ya. Tergantung dari organisasinya, tergantung dari lembaganya. Kita lihat-lihat dulu lah ya. Kita lihat-lihat dulu. Nah, lihat nih. Ini data Bapak dapetin dari perusahaan mining ya. Perusahaan mining teman-teman semua ya. Perusahaan mining ya. Jadi di perusahaan-perusahaan mining itu banyak alat-alat berat ya, alat-alat berat teman-teman semua ya. Jadi ini tuh kalau ditulis nih alat berat semua teman-teman semua. Ini nanti kalau you tulis di ini wheel ya. Ini kalau kita tulis ya. Ini kita lihatlah sebenarnya bedanya apa sih. Ini wheel ya. Wheel. Nah, coba kita lihat. Ini ada gambarnya nggak ya? Coba kita lihat. Wah, munculnya kayak gini teman-teman semua. Tuh. Kamu lihat gambar ini? Klik. Nah ini kan itu tadi itu kan ada tulisannya tuh. Lihat nih. HD 7857 dump truck teman-teman semua. Berarti ini memang real data teman-teman semua. Kamu lihat ya. Wheel. Modelnya 7857 wheel ya, wheel. Apa barangnya teman-teman semua? Beneran truk, beneran ini ya. Kalau kamu pernah ketemu truk kayak gini teman-teman semua, itu bannya aja ya. Tanya tuh ke Gloria ya. Nah, itu di kampungnya banyak tuh. Di Tembaga tuh, di Timika tuh. Itu Anda berdiri tuh cuma di sini doang teman-teman semua nih. Cuma dapetin ujung di sini aja nih. Ya. Nah, jadi data yang kita lihat ini benar-benar data mining ya. Dulu saya dapetin dari salah satu perusahaan mining ya, gitu kan. Saya minta izin, Pak, ini boleh saya pakai di kampus ya. Mereka ngizinin lah. Ya, ini data lama ya. Mereka nih spare part berkaitan dengan data mining. Gila. Wow. Mantep ya. Ini baru data. Berapa data? 31.000 data teman-teman semua ya. Ini keren. Nah, finansial kita berapa dulu? 700 ya. Nah, sekarang Anda masuk di era baru teman-teman semua. 31.000 data teman-teman semua bisa kita mainkan. Ya. Kemudian apa kita punya data? Apa lagi kita? Mana tadi webnya? Oke, oil ada. Nah, ini juga menarik ya. Jadi, tapi ini sama sebenarnya dua ini tuh. Cuma saya suka yang ini ya. Ini karena datanya lagi, ini juga data perusahaan ini ya. Perusahaan batu bara tapi di Amerika ya. Di Amerika. Nah, jadi data ini teman-teman semua juga cukup kompleks ya, kamu lihat ya. Ini perusahaan batu bara. Yang 142 ya.
Yang saya buka ini yang 142. Ini ada dua sebenarnya. Cuma yang Bapak suka tuh yang kilonya lebih gede ya. Kilonya lebih gede. Datanya lebih banyak maksudnya ya. Nah, ini perusahaan di Amerika teman-teman semua berkaitan dengan batu bara ya. Kalau data ini memang data yang sifat umum bisa kita dapetin ya teman-teman semua. Ini juga lumayan rame nih ya. Yang saya suka di sini ada data geografisnya nih teman-teman semua. Nah, ini kan bisa kita mainkan nih walaupun di Amerika ya. Kamu lihat ya, ini data geografis nih. Ini data geografis ya. Karena salah satu hal yang bisa kita mainkan di visualisasi adalah data geografis. Dan saya senang ini data geografisnya banyak banget gitu ya. Jadi sampai tingkatan yang lebih rendah nih, county itu kabupaten. Jadi kalau di Amerika county itu kabupaten, state ini tingkat provinsi lah ya. Ini negara bagian administrative state. Nah, ini Bapak nggak tahu ya apa bedanya nih state sama administrative state ya. Tapi kayaknya sama-sama ya, datanya mirip-mirip ya. Nah, ini region. Nah, ini kan region. Nah, gitu. Ini data bagus banget nih buat kita olah teman-teman semua ya. Data tanggalnya ada lengkap ya. Rame lah, asik, mantap. Nih kamu lihat ya. Ini datanya rame nih. Nah, jadi kalau bermain data analisis teman-teman semua, pastikan datanya udah ada dulu ya. Gitu. Jadi supaya Anda bermain dengan kompleksitas data. Ini asli data udah kompleks ya. Yuk lihat ya. Ini kolomnya udah AM. Bukan jet lagi. Ya, kalau jet cuma nyampe sini. Nah, itu jet tuh. Nah, ini jet. Berarti ini kalau jet berarti udah oke. Okay. Monggo duduk. Udah 32 ya gitu. Berarti ini ke sono teman-teman semua. Wah, ini rame. Nah, gitu. Ini asik ya. Ya kita lihat-lihat dulu datanya ya. Ini ada yang di listnya ya teman-teman semua ya. Oke lah, ini oke. Ini data yang memang dari negara kita teman-teman semua ya. Cuma di sini nggak ada data geografisnya, nggak ada ya. Cuma ini data lumayan juga nih, rame. Nah kemudian data apa lagi yang kita punya? Ada data bola. Ini juga ya rame juga nih data bola ya. Data bola teman-teman semua. Oke. CSP tapi nih. Ini data liga di Eropa ya. Kamu lihat kan kalau you suka bola kan di situ ada Premier Division ya. Ini apalagi bawah ada Premier League, ada Bundesliga. Wah, ini semua liga Eropa nih masuk. Liga 1 itu Serie A Europe. Wah, ini hampir semua kalau Anda yang bermain bola ya. Maaf ya teman-teman semua ya. Ini FA Cup. Ini masuk semua. Ini data dari Kaggle ya, dari Kaggle. Jumlah data 51.000 ya, sekian ya. Lumayan lah. Hampir di sini semua liga Eropa. Data yang kita punya alhamdulillah di sini ada data ini ya, data geografis ya, bisa kita mainkan. Ini data skor bola ya, biasa ya. Kayaknya yang paling banyak adalah ini ya. Home point, away point. Home point itu berarti kalau misalnya hari ini Persib kedatangan Kediri dan Persib menang berarti dia home point tuh. Nah itu. Gitu. Misalnya kalau misalnya Persija datang ke Surabaya, nah berarti terus dia menang di Surabaya berarti dia menang away point. Nah, kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, kayak gitu tuh. Oke, kita punya data bola, alhamdulillah. Terus bisa kita mainkan. Ini ada grupnya juga ya. Oke. Tapi nanti kita lihat lah ya. Kemudian terakhir, nah ini nih, ini unik juga nih ya. Ini data Bapak dapetin dari salah satu perusahaan. Oke. Dulu saya udah minta izin supaya data ini bisa kita pakai di kampus ya teman-teman semua. Ini data saya udah minta izin sama mereka. Ini salah satu perusahaan ya di Jawa Timur sana. Jadi perusahaannya itu memang eksportir teman-teman semua ya. Dia ekspor ke banyak negara ya. Kamu lihat di sini nih contoh ini adalah purchase order ya. Jadi dia tuh belanja ceritanya, sorry ya, bukan impor ya, bukan ekspor impor ya. Nah kamu lihat ya, ini kan ada Indonesia, ada Italia, apalagi tuh, ada Swiss ya, Switzerland, Singapura, apalagi bawah, Austria ada, Thailand ada, UK, Germany, Korea, mungkin Koreanya Korea mana nih, Korea Selatan lah pas mungkin ya.
Terus apalagi China ada, apalagi eh oh beda tadi berarti yang Korea Korea Utara ya. Wah, ini menarik, 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 menarik. Wow. Ya ini Korea doang teman-teman semua. Wow, ini menarik. Biasanya kalau Korea doang berarti ini ya oke lah. Kita nggak usah ikatan politik ya. Oke, yang penting ini adalah data perdagangan teman-teman semua ya. Ada South Korea ada, right? Japan ada, Malai ada, Malaysia ya. Ini data lumayan nih. Alright. Oke. Oke, Italia lagi. Oke, berarti suppliernya kebanyakan dari Indonesia ya. Austria. Oke, Luxembourg. Oh, ada ya. Ini negara kecil tapi paling kaya di Eropa. Bukan kaya sih, makmur. Luxembourg ya. Oh, udah oke. Hebat ya Luxembourg bisa ekspor ya. Keren negara kecil loh teman-teman semua ini. Negara kecil, sangat kecil. Sangat kecil teman-teman semua. Coba ya. Ini Waalaikumsalam. Nah ini kecil teman-teman semua. Segede apa ya? Ini negara kecil kok. Saya pernah pelajari penduduknya cuma 600.000 ya. Sekarang penuh banget nih negara. Berapa sih luasnya? Sangat kecil loh teman-teman semua nih. Dia nyempil. Tapi negara udah masuk ke kategori negara teman-teman semua. Negara nih. Sorry ya, saya kadang-kadang suka penasaran. Wah ini kan, lihat nih. Kecil banget. Kecil banget teman-teman semua. Penasaran saya. Ini kecil asli. Kecil. Oh, lihat. Jerman segede gini dia coba segitu. Segede apa ya? Bali lah. Iya, Pulau Bali paling. Kamu lihat yang merah itu kan? Adalah segede Bali ya. Kegedean Bali malah. Iyalah paling juga Aceh. Nah data segede Sumatera Utara ya. Kecil. Negara kecil tapi duitnya banyak. Oke, nah itu ya teman-teman semua. Ini kita data juga bagus. Oke. Ini data saya dapetin dari salah satu perusahaan ya teman-teman semua ya. Nah ini data kalau kita lihat ada nama vendor. Ini data bagus loh ya. Kamu lihat ya, ini kan akar mandiri nih. Ini kan kode vendornya sama tuh. Lihat ya, bagaimana orang-orang di corporate itu mereka itu telaten teman-teman semua. Padahal mereka nggak pakai coding, nggak pakai database, tapi mereka telaten. Coba yuk perhatiin. Ya, ini yang ngerjain ibu-ibu semua tuh. Ya, ngerjain ibu-ibu semua. Saya pernah ketemu mereka. Nah ini nih, oke, nih kan, kamu berarti ini satu grup ya. Apakah akar mandiri muncul lagi di bawah ya kita nggak tahu ya. Ini satu grup, alright. Ini adalah purchase ordernya. Jadi perusahaan ini beli barang ke sini teman-teman semua ya. Ini ada PO numbernya, oke, purchase order number ya. Jadi ini adalah nomor nomor purchase ordernya teman-teman semua ya. Jadi mereka apa tuh membeli barang dari perusahaan-perusahaan ini teman-teman semua ya. Ini PO number, ini tanggal PO-nya, ini apa? Oke, PO line number, PO status. Nah, ini ada artinya nih PO status nih ya. Terus item number. Oke. Ini item description ya, apakah ini bakal muncul lagi, apakah nanti bisa kita lihat lah ya. Coba kita lihat lagi.
Oke. Oke, udah kumpul semua. Oke teman-teman semua, mana yang mau kita pakai? Ini aja lah ya, yang udah ada kenal, oke? Ya, yang financial sample aja. Nah, jadi udah, ini financial sample aja deh. Ini saya upload lagi buat teman-teman yang nggak punya. Jadi yang mau kita pakai ini aja. Data yang mau kita pakai di pagi ini. Oke, nah itu aja ya. Nah jadi teman-teman semua, nanti kedepannya kita mainin lagi. Nah teman-teman semua, itu Bapak udah share ya link-linknya tuh. Jadi buat login ini, oke tuh login, monggo dibuka aja. Oke, pastikan Anda sudah login dulu teman-teman semua. Yuk bisa pakai email kampus atau pakai Gmail juga bisa ya teman-teman semua. Ya. Buku panduan udah saya share di atas ya teman-teman semua kalau you mau baca. Ya, kalau you mau baca itu buku panduannya udah Bapak share ya. Bapak share ya. Ada beberapa juga videonya di channel YouTube saya teman-teman semua kalau you mau nonton ya. Kalau nonton, buat website ya, praktis dengan itu ada AI di Website Builder channel YouTube Hostinger. saya, teman-teman Tulis semua, konsep ya. website, lalu tunggu AI buat. Oke. Terus ini materinya ya, ada beberapa skripsi yang bisa Anda baca juga ya teman-teman semua. Skripsi kampus ya. Oke, nah ini yang saya tampilin. Oke. Teman-teman semua, itu saya share juga di WA group ya. Jadi teman-teman semua, salah satu keunikan si Google Looker ini adalah dia punya 1000 dataset dan ini menurut Bapak hampir nggak ada lawannya ya, nggak ada lawannya teman-teman semua. Jadi apa tuh? Menurut penelitiannya, oh ya, Anda harus lihat juga siapa tuh? Gartner Research, Gartner apa tuh? Magic Quadrant. Gartner Magic Quadrant untuk data visualization, visualization tahun 2023. Nah ini nih. Oke. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman semua di ini. Oke, ini ya. Coba kita lihat dulu, gede nggak? Kok 2023 kan sekarang 2024 ya? Kemarin ya, lupa. Oke. Coba kita lihat yang ini. Oke. Nah, teman-teman semua, kamu lihat ya. Jadi apakah yang ini filenya ya? Coba Power BI Magic Quadrant 2024, coba dia di mana sekarang? Iya, sama ini berarti. Iya. Nah, jadi teman-teman semua ini di sini ada Power BI. Oh ya benar, ini gambarnya pas. Nah, gitu. Nah, ini benar. Ya. Oke, nah ini kira-kira petanya teman-teman semua ya. Peta softwarenya. Ini. Oke, ini yang paling baru ya. Jadi peta softwarenya gini teman-teman semua.
ada Microsoft dengan Power BI-nya, ada Tableau. Nah, terus yang di level ini ada Qlik, ada Google, ada Oracle. Nah, itu teman-teman semua. Ya, jadi ini yang di leader. Nah, ini. Jadi padahal sebenarnya dulunya Tableau ini terdepan nih teman-teman semua nih. Jadi sekarang Google diperhitungkan ya. Jadi tiap software itu ada kelemahan dan kelebihan teman-teman semua ya. Nah, ini saya suka ada orang bikin ini segala ya. Oke. Wah, ini bagus ini. Keren, keren, keren. Kita ambil teman-teman. Oke. Tenang teman-teman semua. Di corporate itu datang dan pergilah software kayak gini ya. Jadi semuanya sesuai dengan kantong masing-masing, minat masing-masing gitu teman-teman semua. Oke, ini bolehlah kita ambil. Mantap. Ini kita copy. Right. Nanti kita baca-baca lagi ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua, saya ulang lagi. Ini linknya udah saya share ya. Jadi yang ini nih teman-teman semua nih. Nih. Ini yang saya blocking tuh. Access your data. Nah, ini nih. Kalau ini diklik teman-teman semua, ya. Ini diklik. Nih, kita mulai ya. Jadi ini dulu. Ini tulisannya apa sih tadi? Ya udahlah. Nah, jadi teman-teman semua itu kan ada access your data. Nah, ini ya. Oke, nah ini linknya ya. Ini kalau dibuka, nah teman-teman tadi saya bilang, iya bener. Nah, Google Looker ini kayaknya yang terbaik dari urusan data ya. Jadi urusan data karena dia punya hampir 1000 data lebih teman-teman semua ya. Sangat banyak banget ya, sangat banyak sekali. Ya, kamu bisa lihat tuh ada ribuan data. Sebenarnya data aja ribuan tuh karena dibikin sama pihak ketiga ya. Partner konektornya ini yang paling banyak ya. Nah, di sini kamu lihat Google Sheet bisa ya, upload bisa, oke. Terus dari misalnya yang terkenal apalagi MySQL you tahu kan, Microsoft SQL you tahu, Postgre you pernah dengar atau pernah pakai ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, terus sisanya banyak lah ya, Facebook, Twitter, walau alam nih sebanyak ini. Oke, itu dari sudut dataset. Sekarang dari sudut, nah ini kan explore your way to visualize data. Nah, ini teman-teman semua. Ini kalau kita dibuka, nah loh kok ketemu lagi si Google Chart ya gitu. Nah, jadi sebagian yang ada di Google Chart masuk sini. Bahkan kayaknya ada banyak yang baru-baru ya. Wah, ini banyak yang baru asli ya. Wah, ada heat map. Wah, ini heat map masuk sini nih. Ini kan GeoChart dari dulu anak kenal ya. Ini ada heat map. Mantep. Wah, ini banyak banget sekarang yang baru. Animated bar chart. Oh, ini partner. Kalau partner berarti pihak ketiga teman-teman semua. Hati-hati dengan partner ya. Kalau Anda lihat di software-software, kalau udah ada tulisan partner, kayak di BI atau di Tableau tuh, di BI itu banyak banget juga partner tuh. Itu hati-hati bisa berbayar teman-teman semua ya. Bisa berbayar. Nah, jadi sebenarnya yang versi Google-nya ya ini nih, ke atas sana nih. Ya, waterfall, tree map. Nah, kamu ingat kan tree map itu ada di Google Chart ya. Table with heat map, table. Wah, ini lumayan lah sekarang nambah. Kita nggak akan pakai semua ya teman-teman semua. Ya kan saya udah bilang, yang namanya visualisasi itu harus disesuaikan dengan datanya. Nah, kemudian teman-teman semua itu kamu lihat ya, ada sesuatu yang memang baru lagi nih, Bapak juga. Feature Looker Studio Report. Nah, itu ya. Nah, ini ada galerinya nih. Sekarang galerinya banyak banget ya. Banyak banget asli ya. Jadi ini galerinya keren banget asli ya. Banyak. Jadi ini adalah contoh-contoh ya teman-teman semua. Contoh-contoh yang ada di contohnya gitu ya gitu. Sebenarnya banyak orang yang bikin ya. Jadi pihak ketiga tuh ya, ini marketing template nih ya. Jadi banyak orang bikin pihak ketiga teman-teman semua. Ya, jadi pihak ketiga yang kamu lihat tuh, oh ini marketing template-nya nih. Kamu lihat ya. Oh, ini kan feature. Ini contoh yang biasanya yang Google bikin sih. Ya, ini kalau kamu klik nanti kelihatan tuh contohnya tuh teman-teman semua ya. Nah, ini yang marketing template ya, marketing template. Banyak orang bikin template-nya teman-teman semua. Google Looker termasuk yang
orang bikin template-nya. Ini yang komunitas ya. Keren. Mantep. Kamu lihat sini ya. Nih, komunitas. Ya, tapi teman-teman semua kan yang namanya report itu ya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kamu ingat kan kita pernah bermain apa tuh? Yang itu ya, yang kayak gini nih. Kayak mind map ya, kayak mind map tuh. Kita pernah main di Google Chart nih. Nah, tapi kan teman-teman semua segini banyak template, apakah ini sesuai dengan kebutuhan Anda? Kan tidak selalu lah teman-teman semua. Makanya hati-hati ya dengan template. Bolehlah Anda kagumi ya gitu kan ya, tapi saya sarankan sesuaikan lagi dengan data Anda ya. Kalau data kamu sederhana, ya ngapain pakai template kompleks gitu ya. Kecuali kalau memang sesuai lah ya. Monggo. Ini bisa jadi pilihan. Nanti kalau di corporate Anda bisa pakai template-template ini kalau memang sesuai dengan keadaan data di corporate Anda ya teman-teman semua. Tapi Bapak bilang keren, asli keren ya. Nggak mantul pokoknya mah. Ya. Kan mantul banget kalau udah ada contohnya. Tapi ternyata kalau contohnya tidak sesuai dengan data kita ya wayahna. Harus biasa blank report. Oke, nah terakhir teman-teman semua login ya. Nah itu loginnya udah saya share di situ, ada di atas juga ada ya. Nah ini dibuka, oke, dibuka teman-teman semua, like this, kosong, aman ya. Saya nggak tahu kamu pernah dapat tugas nggak? Belum ya. Oke, berarti baru ya. Nah, tampilannya sangat sederhana. Sangat sederhana ya. Ya Google lah biasa begitu ya. Jadi sangat sederhana ya, tapi powerful gitu kan. Ya, jadi kalau UI-nya dia ya sederhana banget lah gitu ya. Nah, teman-teman semua, kita mulai dari blank report. Oke, you bisa klik blank report. Aman? Ini nih blank report teman-teman semua. Coba you klik. Nah, seperti itu ya. Oke. Aman teman-teman semua? Nggak aman, kok bisa? Diulang lagi. Udah belakang oke? Oh, itu ya. Oh iya kamu masuk. Jangan ya gini. Di cancel aja. Jadi kalau ya, jadi itu tuh ceritanya sekarang dia tuh kan punya yang pro ya teman-teman semua. Ya udah saya balik lagi sini ya. Nah, jadi sekarang dia punya yang pro. Jadi sejak ada Google Looker Pro sih ya. Ini sebenarnya yang kamu lihat ini sebenarnya yang pro ya. Google Looker Pro nih, yang ini nih. Ya. Oke, jadi ngakalinnya adalah gini aja. Tutup dulu semua. Udah login Widyatama belum? Oke, udah login Widyatama ya. Yang ini? Oke, yang ini? Yang ini nih. Oke, dibuka. Muncul gini lagi nggak? Belakang bisa tuh. Pokoknya di cancel aja teman-teman semua, di cancel ya. Tutup lagi, buka lagi. Oke, saya ulangi, mungkin bisa pakai ini ya. Coba buka ini teman-teman semua, coba. Login. Coba buka ini. Nah, ini ya. Enggak dibuka. Aman? Bisa? Ada yang masih kelihatan yang pro-nya? Masih yang pro? Masih yang pro? Ditutup aja, tutup. Buka lagi. Dia lagi penawaran teman-teman semua. Penawaran. Jangan ambil yang pro. Jadi jangan ambil yang Looker Studio Pro. Memang sekarang Google tuh punya yang Looker Studio Pro ya, itu dia ngasih penawaran berbayar teman-teman semua, tapi fiturnya tambah canggih kalau you ngambil yang pro. Gimana? Yang lain bisa. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa, Mas. Memang semuanya itu. Tak lihat dulu situ.
udah, ini masukin aja. Tampilannya ya, berarti Indonesia ya. Oh, bukan yang pro ini. Kan ini cuma Evo aja. Widyatama aja, University of Widyatama. University of Widyatama. Oke, ini asli Bapak baru lihat loh ya. Oke, jadi itu ya. Indonesia, company University of Widyatama, continue. Oke. Bilang no aja ya. Ya bilang no aja ya. Bilang no semua ya. No aja. Ya kalau yes kamu email box kamu nanti banyak. Udah gitu aja. Saya pikir yang penawaran Google penawaran yang Looker Pro. Jadi tadi apa? Oke ya. Pilih Indonesia, masuki University of Widyatama, agree aja. Dia cuma nanya itu aja. Nanti kalau bilang no semua ya. Buat penawarannya bilang no semua. Udah semua dapat tampilan ini? Aman? Sip, lanjut ya. Oke, coba klik. Masih ada yang error? Ros, kamu error masih error? Enggak ya. Klik blank report ya. Oke, klik blank report teman-teman semua. Bisa? Belum. Oke, saya tunggu di sini ya. Ulang apa? Oke. Lanjut. Itu kan data kita kan yang mau kita pakai adalah yang finance ya teman-teman semua. Kalau yang ini CSP, kamu lihat ya. Jadi konektor data tuh banyak teman-teman semua. Dari mulai data dinamis sampai data statis. Oke. Yang mau kita pakai sekarang data statis dulu. Nah, kan yang Excel kan, yang finansial ya. Nah, yuk klik. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, itu kan ada upload. Aman ya, upload. Carilah tuh file kamu tuh yang finansial, sampel. Oke. Yap. Udah. Oke, teman-teman semua tampilan seperti ini ya. Nah, di data kita itu satu sheet ya. Yang saya share ke kamu satu sheet kan? Iya bener tuh, satu sheet ya. Jadi tidak multi sheet teman-teman semua. Nah, kamu lihat ya. Ini kan filenya financial example. Worksheetnya cuma ada satu tuh. Sheet 1 ya. Udah sheet 1 karena memang ada cuma namanya sheet 1 ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman semua, pertanyaannya, apakah data kita punya header? Ini header namanya. Makanya itu ada pertanyaan ya. Use first row as header. Berarti checklist kecuali kalau kamu nggak ada headernya ya. Kecuali kalau kamu nggak ada headernya ya. Di data kita ada headernya ya. Ada title-nya teman-teman semua ya. Oke, nggak usah dilama-lama, include entire worksheet ya, karena kita pakai satu sheet ya. Udah lah, kita add aja, langsung klik add, nggak ada yang dirubah-rubah lagi. Oke, ada pertanyaan? You are about to add data to this report. Nah ya,
Nggak ada pertanyaan, pokoknya add aja deh, pokoknya supaya cepet. Dah. Oke, selamat datang di Google Report yang sederhana. Ya. Kenapa? Siapa? Nggak ada itunya. Coba Pak, pencet F11. Kalau kita pencet enter, kalau kita klik bisa. Udah. Udah. Deh. Yuk pakai email apa? Yang Widya Tama. Yang Widya Tama. Iya. Maaf ya. Coba, Marsha duduk aja dulu. Kita duduk dulu. Ini Gmail, bukan Widya Tama. Bentar. Ya. Hanya temen nih. Oke. Sambil Marsha itu ya upload ya. Nah, teman-teman semua, kita udah dikasih contoh satu. Oke. Kita udah dikasih contoh satu. Jadi, ketika kita ngeload data, dia langsung ngasih contoh. Itu tuh, satu. Oke. Coba you klik, ini kanvas kita ya teman-teman semua. Ini kanvas ya, kanvas kita di mana kita mau bikin visualisasi di sini. Beda tipis lah dengan PowerPoint kamu. Jadi campuran PowerPoint sama spreadsheet aja lah kira-kira begitu. Nah, ini kalau coba you klik di luar sini teman-teman semua. Oke. Klik di luar ya. Terus kenapa? Hah? Kamu nggak ada? Oh ya udahlah, nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada juga. Nah, cuma sekarang ada yang aneh. Kenapa itunya nggak ada ya? Si yang sebelah kanan ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mungkin ada kebijakan baru ya. Mungkin hanya ada di Pro, tapi nggak apa-apa lah ya. Biasanya sebelah kanan ini ada yang lain. Tapi nggak apa-apa. Berarti yuk kosong apa? Oh blank. Error. Kok error sih? Hah? Masa? Semuanya?
kan ada show properties ya. Tapi itu datanya masuk semua ada. Ya udah nggak apa-apa, itu dihapus aja. Nah ini ya. Jadi yang ini nih, ini dihapus aja. Yang dataset configurasi error itu kamu klik terus delete aja, nggak apa-apa. Aman? Coba ya, kita lihat aja dulu lah. Oke, ini hapus ya. Ini saya ulang lagi nih. Ini kalau ini error, you klik enter, hapus lah. Ini juga cuma sampel doang sih. Oke, ini tampilannya juga Bapak baru lihat lagi ya. Ada sesuatu yang hilang sih sebenarnya. Kayaknya gara-gara dia punya Pro ya kali ya. Walau alam lah. Ya, cuma kita lihat dulu lah di sini. Ininya nggak hilang. Tapi yang ini hilang ya. Padahal ada sebelah kanan sini ya. Mungkin supaya agak luas ya. Jadi sekarang dia nggak ada yang kanannya. Alright lah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, kita kenalan dulu lah ya. Itu kan ada untitled project report. Ingat mirip si site itu? Nah, ganti nama kamu lah ya. Nama Anda, kasih nama ya. Oke. Namanya ini apa? Oke, looker ya. Kasih nama Rae, looker, data apa kita? Finansial ya. Finansial atau finance sih? Finance ya. Hah? Oh, finansial ya. Oke, nah gitu aja. Ya. Ini ada kelas ini ya. Yuk kelas. Depannya deh kasih nama punten reg A gitu. Nah itu ya. Nah itu ya. Enter. Nah, oke. Nah, sekarang you udah punya nama. Aman? Sekarang share. Lihat share. Oke, diklik share. Nah, ini teman-teman semua. Ini kan tampilan yang Anda sering lihat ya. Di mana-mana ayalah Google Drive segala macam. Kemarin kita. Jangan lupa ini dibikin. Nah, ini kita ada masalah ya. Jadi, saya kasih catatan buat Anda ya. Jadi kalau misalnya Bapak lupa dari awal ya. Saya buka lupa. Jadi kalau you pakai email corporate kayak email organisasi ya kampus kita. Kalau Marsa dia ada, you lihat, dia ada any link kan? You yang pakai Gmail biasa teman-teman semua, itu ada any link. Bapak lupa kasih tahu ya. Aduh, harusnya kita pagi ini harusnya prakteknya pakai email biasa ya, lupa saya. Nah gitu. Jadi kalau you ini Bapak lupa teman-teman semua. Kalau you pakai email biasa itu kamu dapat any link. Ya bukan Gmail organisasi ya. Di Marsa ada kan? Dena kamu pakai email biasa? You kan ada any link kan? Ada karena Bapak tahu tadi dia pakai Gmail biasa. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi tolong yang Anda yang pakai email kampus jangan lupa ininya diklik ya supaya saya bisa lihat nanti teman-teman semua. Nah, kalau begini kan bersyarat akhirnya teman-teman semua. Kalau begini kan yang bisa buka adalah yang udah login Widyatama tuh gitu ya. Tapi kalau kayak Marsa, karena Marsa tadi si loginnya dia pakai Gmail biasa, itu ada option any link teman-teman semua. Kayaknya Google masih belum ngebuka hatinya kalau pakai email organisasi ada any linknya tuh. Udah lama sih, Bapak lupa ya. Oke, udah save aja. Nah, gitu. Jadi nanti kalau dikumpul saya masih bisa lihat buat Anda yang login pakai Widyatama. Oke, aman. Alright. Oke, ya. Sebelah kanan teman-teman semua itu ada data. Nah, ini data kita. Muncul semua kan? Sama ya? Alright. Semua sheet-nya muncul semua. Oke, sheet 1. Nanti kalau kamu punya sheet 2, sheet 3 atau kamu connect ke database, ini muncul sini. Kamu mau connect ke API muncul di sini. Nantilah kita coba kita connectin ke database dan API ya. Tapi pada dasarnya teman-teman semua dalam dunia data itu kayak software-software seperti ini itu nggak peduli datangnya dari mana ya gitu. Dia nggak peduli. You mau datang dari API, you mau datang dari Excel, yang penting di depan saya jadi data terstruktur. Tabel maksudnya. Kemudian ada properties ya teman-teman semua nih. Nah, ini properties, nih saya klik-klik ya gitu. Nanti kalau misalnya ada aktivitas visualisasi dia muncul di sini. Jadi kalau misalnya ada satu objeknya apa? Bar. Nah, nanti si propertiesnya di sini. Alright, ya. Terus ada filter bar. Nah, ini filter bar. Nah, ini ada di atas. Ini baru sebenarnya. Tapi lah nanti kita mainin ya. Saya tuh nggak sukanya ini software tuh agak cepat teman-teman semua. Jadi karena dia bersaing sama yang lain, sama Tableau, Power BI. Jadi
Selalu ada yang baru. Google kayaknya sekarang lagi serius nih, lagi serius ya. Oke, nah teman-teman semua di atas ada menu, ada file, right? Ya, ada file, share, DOM layout. Nah ya, ada DOM layout. Share tuh kayaknya yang tadi ya. Nah, share yang tadi ya teman-teman semua, yang tadi, right? Kemudian ada DOM and layout nih ya. Jadi nanti kamu bisa kasih, ingat kayak kamu di site.google.com kan, itu kan ada kasih warna teman-teman semua, atau you mau ini kan default ini ya. Kalau hitam halo. Ya, nggak bisa diklik ya. Kok nggak bisa diklik sih? Oh, nanti objeknya belum masuk. Nanti ya kau bisa ulik ini ya. Kemudian ada layout teman-teman semua ya di sini ya, berkaitan dengan canvas size. Kamu lihat ya, canvas size ini kan standar Amerika ya, landscape ya, tapi ya ini standar sih buat layar ya. 1200 kali 900. Kalau you mau gedein mau kecilin monggo di sini teman-teman semua ya. Itu terus udah itu aja ya. Navigation type. Nah, nanti bakal jadi kalau misalnya nanti ini kan baru satu halaman. Ya, nanti kalau bakal jadi 2 halaman, 3 halaman, itu saya kasih contoh ya, yang punyanya Mas Dika tuh. Ya, itu kan ada contoh tuh. Saya udah liatin ya, ada linknya tuh. Nanti kan dia di sini nih. Navigationnya di kiri. Nanti kalau you pengen navigationnya di kanan atau hidden bisa tuh. Jadi nanti tuh dideketin baru muncul untuk menuju halaman 2, halaman 3. Oke, udah itu aja. Yang lainnya bisa nanti lah ya. Nanti kita bikin new report, make copy juga, bisa di-download jadi PDF. Ada publishing setting. Publishing setting itu turn on manual report when change harus itu. Change the report atau nantilah ya. Lupa Bapak. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman semua ini ada edit ya, seperti biasalah edit itu ya. View ya, macam-macam, zoom segala macam, refresh data nih paling sering nih biasanya ya, refresh data. Nah, di sini mainannya. Ah, itu. Jadi sebenarnya komponen visualisasinya ada di sini. Dulu teman-teman semua ada di sebelah kanan, cuma Bapak nggak ngerti kemana dia sekarang ya. Apakah ngilang, apa dihapus, atau hanya ada di versi yang pro ya gitu ya. Jadi ini asli Bapak baru lihat lagi dia ngilang si menunya ya. Dulu ada di sini nih button-button. Tapi bagusnya semenjak nggak ada ini kan ini jadi luas teman-teman semua. Oke, kamu lihat ya, kita punya time series, punya column chart, punya combo, pie chart, tabel, bubble map, fill map, heat map, line map, geochart, scorecard, scatter. You pernah ketemu di Google Chart, bullet chart, stacker, pivot. Nah, ketemu si pivot lagi Pak, Bu. Oke ya. Nah ya, nanti kita mainin pivot dulu. Tree map barusan kita ketemu si Gauge tuh kemarin tuh, low baterai katanya tuh. Sunkey kita pernah ketemu di Google Chat, waterfall pernah ketemu. Itu teman-teman semua. Nah, terus kelebihannya teman-teman semua, ini bisa dikontrol nanti datanya. Oke. Drop down list, fixed list, input box, slider, checkbox. Nah, ini ya. Data control, dimension, URL, teks segala macam bisa masuk. Oke. Ada page. Oke, new page teman-teman semua. Nanti kalau kita mau bikin ini paling sering nih. Ya, ini nanti paling sering ya. Atau kita coba dulu. Coba you klik sekali new page teman-teman semua. Oke. Oke, ini page berapa yang di Bapak? 2. Yang ini 1. Alright ya, gitu seperti itu. Hati-hati ya. Gitu. Nanti kalau mau ngapus juga bisa ya, kalau mau dihapus. Nih, saya lagi di page 2. Kalau klik page, delete page, teman-teman semua berarti saya mau ngapus page 2 tuh, alright? Dah, itu page, yang lainnya sekarang ini manage blend banyak ya. Manage dimension, value colors, ada beberapa yang baru. Alright, kita mulai. Kita mulai dari pivot yang memang Anda kenal baik. Oke, kita pivot teman-teman semua. Kan Bapak bilang kalau bikin visualisasi mulai dulu dari bentuk datanya dulu, bukan dari grafisnya. Ya, bentuk datanya dulu. Nah, ini kan saya bilang kalau nah ini baru muncul ya. Coba yuk perhatiin, kenapa ini warnanya kuning? Halo, kenapa saya kuning? Ini kuning, kenapa kuning? Tadi sini ingat ada
apa tuh di report setting. Sorry, di time layout. Oke. Sorry. Sukses nggak? Lah kak, saya sukses. Gimana ini? Astagfirullah. Kok error? Semua. Nah, the data are not longer access. The underlying data set. Please format the data source. Oke. Memang error, tapi ini udah masuk sini ya, aneh. Oke, coba saya betulin ya, bentar dulu ya. Saya coba dulu, nanti saya pindah station. Jadi ini saya klik properties nggak bisa. Oke, berarti ini masuk dulu. Terus kita masuk di my data source. Jadi baik-baik aja. Nah, bentar dulu. Jangan dulu ikutin saya. Embedded.
Oke. Ya. Ini kamu nggak masalah ya? Masa? Juga. Oke. Oke. Ternyata di situ. Bapak nggak enak udah apa ya? Oke, ikutin saya teman-teman semua. Udah bisa? Enggak jadian deh. Ente. Oke. Jadi teman-teman semua, ini ada saya nggak tahu apa ya, tapi kita dapat solusi lah. Coba you cek sini teman-teman semua. Klik resource, manage, add data source. Bisa diklik? Oke. Nah, ini juga penting teman-teman semua. Saya juga dapat ini ya, ilmu baru ya. Udah lihat kayak gini sama? Oke, bisa klik edit? Bisa. Oke. Coba klik data preview. Ada data preview? Nah, ini juga penting sih. Akhirnya sekarang kayaknya ada rule baru teman-teman semua nih ya. Saya juga baru tahu. Kayaknya Google mulai serius nih. Coba you klik yang ini nih, select field semua. You lihat ada select field tuh di bawah edit connection. Nah, supaya kepilih semua. Oke. Itu kan di bawahnya ada reverse preview. Coba diklik dulu. Muncul nggak? Kayak Bapak? Alhamdulillah. Klik sini teman-teman semua. You lihat ada nama saya kan? Atau nama Anda di situ kan? Oke, coba pindah ke sini. Oke. Oke, aman? Update. Refresh lagi, muncul nggak? Muncul? Sip, mantap. Dan. Belum beres masalahnya. Dan dulu. Ada close kan? Close. Dah, sekarang baru kita mainkan. Klik si pivot table. Kalau masih nggak jalan, bubar aja kelas. Jalan ya? Jalan atuh, Mas Hante. Wah, masa sih? Sama nggak bentuknya? Nggak kuning. Karena kenapa? Klik file, dem and layout. Nah, kan Bapak tadi pilih yang ini nih. Oke. Kalau saya klik yang hitam, ya hitam tuh. Ya, ini kan gimana selera lah ya. Gitu, teman-teman semua. Defaultnya yang paling atas. Nih defaultnya yang memang putih aja. Ya. Bisa di custom juga kalau you mau, ya. Oke. Biru keren. Rame ting. Kuning, mana tadi kuning? Oke, kuning oke ya. Udah kuning. Udah putih aja, netral. Dah. Teman-teman semua, itu waktu dia muncul biasanya cuma segini nih. Alright? Oke. Nah, coba you lebarin. Bisa lebarin. Nah, sampai sebenarnya pas digeser-geser kayaknya cuma nyampe Meksiko deh gitu kan. Ya udah, you kecilin lagi gitu kan. Oh, nah dia tuh kayaknya masalah dia tuh fleksibilitasnya sih sebenarnya ini. Tapi ya jadi ya gitulah, tiap software ada kekurangan dan kelebihan. Nah, teman-teman semua, sebenarnya kita udah dikasih modal ya. Dikasih modal untuk tanpa harus mikir. Biasanya kan you mikir ya. Ini belum kurang lebar. Udahlah itu unit. Nah, itu masalah ya. Jadi dari dulu mungkin ada settingan yang belum Bapak hafal ya. Jadi kalau saya kecilin teman-teman semua itu United State-nya nggak kelihatan tuh. Tapi kalau kita lebarin atau apa ya, dibikin warp ya, harusnya dia bisa warp ya. Cuma saya belum lupa nguliknya. Oke, datanya udah muncul teman-teman semua ya. Ini udah, kalau kamu klik, nah ini ada properties. Nah ini, jadi tiap kita, ini saya ngeklik keluar ya, tiap kita ngeklik chart datanya itu selalu muncul. Nah ini yang namanya properties nih. Ini kalau saya hidden, saya klik lagi hidden, nah saya klik lagi. Nah jadi teman-teman semua, ini adalah properties dari si objek ini. Kalau saya klik keluar ya hilang dia. Tapi kalau saya klik objeknya, dan ini beda-beda.
Nah itu yang kadang-kadang suka bikin jengkel ya. Gitu. Jadi semua objek ininya beda-beda. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sering biasa pakai spreadsheet pindah ke sini kadang-kadang mereka juga suka kagok gitu ya. Jadi, Pak kenapa di spreadsheet bisa begini? Pak kenapa Pak kenapa kalau di spreadsheet bisa begitu? Nah, itu kadang-kadang mereka tuh ya biasa lah apa yang namanya software kan butuh butuh waktu ya teman-teman semua buat belajarnya. Tapi ya itu kadang-kadang ada teman-teman yang suka dia apple to apple ke spreadsheet atau peer ke spreadsheet ya. Oke, teman-teman semua ya. Nah, coba oke, dari bahan ini kita coba langsung bikin ini teman-teman semua. Duh, dia ngilang asli. Aduh, ada satu hal teman-teman semua yang saya bikin kesal di sini ya. Asli saya kesal banget. Kenapa ngilang ini? Ada satu menu di sini nih gede banget nih. Gambar-gambar dia ngilang sekarang. Aduh, itu padahal benar-benar penting banget asli. Kenapa ngilang ya? Akhirnya kita nggak bisa TikTok cepet nih. Nah, teman-teman semua ya. Jadi ada cara lah. Nah, saya banyak cara. Walaupun dia ngilang, kita punya cara. Oke, teman-teman semua. Ctrl C, pilih dua objek ya. Ctrl C, Ctrl V. Dan yang saya suka sebenarnya dari si Google Looker ini cepat teman-teman semua ya, karena dia basis cuma browser kayak gini doang gitu ya. Jadi prosesnya ya salah satu keuntungan Google itu saya pikir karena dia UI-nya minimalis ya. Jadi kalau mau operasi data cepet. Nah itu memang kuncinya teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa ya, kunci kalau you nanti di corporate, you jangan berpikir UI, tapi gimana you bisa ngelola data 1 miliar dalam tempo yang cepat teman-teman semua. Ngapain you punya UI rumit tapi ngolah data lama. Oke, udah? Lihat magicnya. Kalau masih ada. Kamu lihat di sini ada chart kan? Ya Bapak juga belum ngeklik nih, apakah masih Halo. Oke, mantap. Oke, lihat. Ini kan lagi dipilih ya, warna biru ya. You klik ini teman-teman semua. Wes, asik. Google masih baik. Dia tidak menghilangkan yang saya mau teman-teman semua ya. Walaupun kecil-kecil gini biarin lah nggak apa-apa. Nah, aduh, alit kayaknya. Ya Allah. Nah teman-teman semua, kamu lihat nggak? Yang ini yang paling gampang aja lah. Ini kita bisa mainin kolom chart dulu. Kamu coba klik. Ya nggak jadi, Jadi Yes. Jadi lambat ya. Oke. Kayaknya ada sesuatu yang baru nih teman-teman semua. Bapak juga terakhir pakai semester kemarin. Ya. Oke. Lanjut ya. Kamu copy lagi teman-teman semua. Ctrl C, Ctrl V. Bawahin lagi. Ingat kan saya bilang teman-teman semua, yang namanya grafis itu ya tergantung data. Ya, jangan dipaksakan untuk grafis tertentu teman-teman semua. Oke. Apalagi? Coba stacked. Nah, kamu lihat kan tuh ada stacked column chart kan? Kita pernah pakai di Excel ya, stacked ya. Ini stacked yang tidak sama ya. Ini stacked pasti jalan ya, pastilah. Nggak mungkin nggak jalan. Oke. Ya kan? Aman? Aman ya. Oke, jadi teman-teman semua pastikan datanya dulu karena tiap tabel itu ya spesifik terhadap visualisasinya masing-masing. Oke, mantap. Segini aman? Siap. Oke. Jangan lupa teman-teman semua kita tes dulu view-nya nih. Ini kan ada view. Coba you klik. Dia nyimpan sendiri, tenang aja. Nah, kira-kira view-nya begini nih kalau jadi. Oke. Kalau jadi view-nya begini gitu. Jadi kalau ini nanti bisa diatur, bisa hilang teman-teman semua ya. Kalau kita klik ini nih,
ya. Terus kita klik present. Nah, ini dia ngegedein nih kayak gini. Oh, gitu kan. Ya. Kenapa? Wah, aku kalau di kopi itu cuma munculnya satu. Ya nggak apa-apa. Gini doang. Jadi nggak semuanya. Ngekliknya yang atasnya, Marsa. Iya, Ini nih, kepalanya yang diklik nih. Nah, itu kan. iya. Kalau nggak pakai Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D ya. Jadi kalau you nggak efektif pakai Ctrl C, Ctrl V tuh, you Ctrl D teman-teman. Semuanya ada di sini nih. Di edit tuh, duplikasi tuh, Ctrl D tuh. Coba, Itu satu. tar dulu. Nggak close. Oh, ini mungkin tuh diagram. Eh, oh itu tuh ke ini ke filter tuh, lihat nggak? Nah ini dikali nih. Kasih Pak. Ke filter dia. Belum apa-apa dia udah main filter. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman semua, kayak kasusnya ini kita balik lagi ke edit ya. Kita balik lagi ke edit. Nah, kita balik lagi ke edit. Nah, barusan Marsa gini teman-teman semua. Jadi cuma memang mungkin ada masalah di situ ya. Jadi pada Marsanya nggak ngelokin filter, tapi si softwarenya melakukan filter. Nah, jadi kalau ini kan you bisa pakai duplikasi. Ctrl C, Ctrl V juga nggak ada masalah sih. Kalau nggak Ctrl D gitu ya. Nah, ini kan dapat duplikasinya teman-teman semua. Cuma yang Marsa barusan itu keadaannya terfilter teman-teman semua. Jadi terfilter tuh begini nih. Ini saya liatin kasusnya Marsa ya supaya semua orang juga tahu ya. Nah, jadi Marsa tuh bukan ngaktif, dia tidak mengaktifkan, cuma softwarenya yang mengaktifkan ya. Nah, ini kan ada filter bar nih. Nah, itu tuh. Oke. Nah, ini ada add quick filter. Nah, itu tuh. Nah, Marsa melakukan filter itu di government ya. Government tuh mana? Country ya. Country lah. Jadi tadi government ya. Government tuh apa? Government tuh apa? Segmen ya, segmen, lupa segmen. Nih tadi yang terjadi di laptopnya Marsa ya. Nih karena dia nggak tahu tuh, itu kayak software aja sih. Nah, yang terjadi di Marsa begini teman-teman semua. Ketika ini hilang nih, ininya nih, atau dibilang only, nah gitu tuh. Kalau begini doang berarti kan government doang. Ketika saya apply teman-teman semua, nah yang Marsa tuh begini nih, lama dia sekarang ya. Ini lama loh asli, biasanya tak tok atau internet kita yang macet ya. Nah ini yang Marsa, bener kan Sa? Gini kan? Nah teman-teman semua, apa yang harus dilakukan supaya muncul semua? Gimana Sa? Klik ini aja. Silangnya supaya filternya hilang. Ini memang ada fungsinya teman-teman semua buat ngefilter data. Kita belum masuk sih, tapi ya sekalian aja lah. Oke, ini kita hapus lagi. Oke, lumayan lah, udah mulai masuk ya. Udah mulai hasilnya udah mulai jadi teman-teman semua. Kita rapin dulu dikit lah ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti banyak feature ya. Gimana caranya, kan saya pernah bilang Anda nah, gimana caranya supaya angkanya ada di sini nih. Memang nanti teman-teman semua ini kalau kamu klik, nah propertiesnya ini ya. Loh. Nih propertiesnya. Ini ada dua tab. Ada setup sama style. Tuh di sini ya teman-teman semua. Jadi kalau kamu nanya kenapa warnanya merah Pak, nah kamu cari di sini teman-teman semua ya. Cari di sini tuh ya, sama lah kayak di Excel, kayak di spreadsheet lah teman-teman semua ya. Oke, terus oke. Nah, terus itu ya. Nah, oke, sekarang sebelum kita coba lagi lah satu lagi ya. Coba copy V lagi atau Ctrl D lagi teman-teman semua ya. Nah, coba sok pilihan kamu kira-kira apa masuknya. Belakang. Apa pilihannya? Yang cocok dengan data kita.
Hmm, apa? Sebenarnya you bisa coba-coba aja teman-teman semua. Alright? You coba-coba. Paling deh error kalau coba-coba. Nih lihat ya. Dari mulai yang sini nih. Ini kan tabel. Ini apa? Scorecard. Diklik, error. Tulisannya cuma 21 atau coba gitu doang. Dia bilang record count ada 700. Memang kita tahu ya, datanya ada 700. Ini bisa coba-coba aja teman-teman semua ya. Itu coba-coba saya. Tapi saya nggak saranin sih. Cuma ya kalau ini kan malah jadi bilang masalah gitu kan. Nggak apa-apa, coba lagi. Ini handling errornya bagus nih software ya. Coba lagi. Cuma kalau sekarang menurut saya ini agak lambat ya. Terus terang atau internet kita yang lambat ya. Bapak udah pakai kabel nih. Nah, ini kan jalan ya. Time series. Walaupun walau alam nih, bentuknya kayak gini nih, ya. Apakah bisa manfaat buat corporate kita? Ya, walau alam. Ya, ini udah main tanggal ya. Tanggal. Dia rajin-rajin sendiri, dia nggak masukin tanggal, teman-teman semua. Oke? Ya. Padahal kita nggak pesen tanggal. Padahal data kita awal yang di sini nggak ada tanggalnya. Tapi softwarenya memang pinter teman-teman semua. Ya memang salah satu yang bikin asik di software kayak gini tuh pinter, walaupun ya kita harus penyesuaian. Sparkline cuma gini doang. Ini oke lah. Balik lagi ada tanggal. Kamu lihat ya, data ranknya ada muncul di sini nih. Ya. Oke, ini tadi kita nyoba. Yang ini udah pasti jalan ya. 100% Stackart ini pasti jalan ya. Jadi jangan lupa teman-teman semua, ada yang 100%, ada yang apa tuh? Ya tergantung orang sukanya yang mana ya gitu ya. Kalau ini kan nih, ini kan sektor, Anda harus tahu cara baca grafiknya juga ya. Jangan lupa ya teman-teman semua ya. Nih. Nah, terus apa lagi? Ini jelas pasti jalan ya. Miring dia. Terus ini apa? Ini apa ya? Oh, yang miring ya, stacked basket ya. Dimiringin begini sama dia. Set ke sana ya, tapi lucu juga ya. Terus terang ini agak fleksibel sekarang. Ini saya lewat. Coba yang pie. Apa yang munculnya? Oke lah, kan? Nah, gitu teman-teman semua. Kan ada space dikit lah di situ tuh. Kita tempel-tempel dikit lah. Atau ini bisa dikecilin biasanya. Apakah fleksibilitasnya udah muncul? Kita kecilin lagi, kecilin. Oh enggak ya. Ini kalau kita kecilin, gitu aja lah. Nah, gitu. Cuma United States-nya nggak muncul ya. Saya tuh dari dulu kayaknya ada warpingnya, ada ya warpnya ya. Wah, ada tuh warp tuh, lupa. Sip, mantap. Lihat nggak? Oke, saya ulang ya teman-teman semua. Ini kan United States of Amerikanya kan ketutup tuh. Nah, itu kamu klik dulu sampai dia kotaknya biru. Nah, kemudian kan si propertiesnya muncul. Jangan yang setup, tapi yang style. Nah, di style itu tuh ada warp text yang kolom header ya. Nah, bahkan yang row aja bisa kita bikin warp ya. Kamu lihat kan channel partner agak nggak kelihatan tuh teman-teman semua. Ketika kita bilang, sekarang kan United States-nya udah ke bawah, no, Amerikanya udah ke bawah ya. Nah, partner kan nggak kelihatan. Nah, you bisa row header. Nah, tapi ini nggak kelihatan. Mungkin harus diturunin dikit. Jadi efeknya dipanjang dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan sesuai kebutuhan aja ya teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua. Oke. Nah, kita masih satu halaman lah. Oke. Sampai sini aman? Aman ya? Nah, kemudian sebelum kita new page teman-teman semua, kamu lihat itu datanya rank berapa ya? Kok datanya sama ya? Oke, datanya tidak beragam, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Datanya tidak ramai. Udahlah, nanti kita yang baru kita nyari data ramai, ini datanya nggak rame. Tapi bolehlah kita praktek dari sini teman-teman semua. Ya. Saya mau teman-teman semua. Oke. Lihat ya. Ini saya pilih. Oke. Terus
Kamu lihat nggak? Itu kalau ke bawah ada add filter kan? Ada. Kalau yuk ke bawah ada add filter. Saya pengen ngewarnain teman-teman semua. Kalau nilainya di bawah 50 warnanya merah. Kalau nilainya di atas 60, di atas 50 warnanya biru. Nah, itu teman-teman semua. Ya, jadi saya pengen ini angka diwarnain nih, ya. Siapapun yang di bawah 50 itu warnanya merah. Lebih besar sama dengan lebih besar 50 itu warnanya biru. Nah, itu ada add filter teman-teman semua, ini bisa diklik ya. Moga nggak rubah. Nah, kemudian teman-teman semua itu ada jangan ikutin saya dulu ya. Saya coba dulu ya, jangan ikutin ya. Ikutin Bapak tes dulu lah. Takutnya rubah. Ini tuh datanya apa? Oh, ini recordcon ya. Oh, teman-teman semua lupa. Batal dulu. Kenapa recordcon teman semua? Nah, teman-teman semua, ini hati-hati ya. Ini ada satu hal dari tadi kita nggak bahas, lupa. Ini operasi datanya recordcon. Kita butuhnya sum, teman-teman semua. Coba yuk klik dulu. Aduh, Bapak lupa ya, itu recordcon ya. Ingat waktu kamu bermain di pivot ya, itu kan suka dipilihin sum ya. Tapi kalau di only office itu con tuh. Nah, teman-teman semua, kamu klik sampai biru, kamu lihat nggak? Itu recordcon. Oke. Nah, ini kamu diklik nih metriknya teman-teman semua. Bukan metrik sih. Di sini nih. Sorry. Mana ya? Number. Bentar kok. Lupa. Bentar dulu. Bener yang atas kok. Ini kalau dirubah nanti properties tapi ini bener ya, kenapa itunya masih recordcon ya? Oh iya. Oke. Teman-teman semua, ini yang bentar dulu. Dulu kita sering mainin apa? Profit ya. Profit. Oh iya benar. Oke. Itu deh teman-teman semua, ini ya. Nah, ini kamu klik, pilihlah profit lah. Profit teman-teman semua. Lupa, ini harusnya dari awal nih, lupa nih. Akhirnya kan ya ini kan. Nah, sekarang profit ya teman-teman semua, profit. Jadi yang ini nih kamu klik, cari profit lah. Profit. Tadi apa sih? Recordcon ya tadi ya. Recordcon dia. Oh, yang ini nih. Jadi tadi posisi itu begini teman-teman semua. Recordcon kan. Nah, ini saya klik ya. Saya pindahin ke profit. Mainan kita kan yang ada angkanya yang bisa dihitung kan profit nih, misal profit ya. Keuntungan ya. Wah. Profit ya. Cok, ini yang nggak muncul ya? Iya. Oh iya bener. Enggak, kalau dari situ enggak masalah ini country segmen. Kan segmen yang ini nih. Ya kan? Yang kolom ini. Yang country yang ini teman-teman semua. Jadi permainan pivotnya tuh ya ini nih, segmen dan country. Sebenarnya permainannya ini aja.
ini aja. Ini kalau tadi Bapak jadi profit. Oh tuh jadi. Kamu jadi nggak? Oh ya wes. Nah itu kalau ini, nah ini juga karena dia kopian dari sini teman-teman semua ya. Jadi semuanya ini apa? Ya kalau you misalnya pengen diganti ya ini ganti lagi, edit lagi nih teman-teman semua. Jadi karena dia bahannya tadi dari sini kan, dari tabel sini bahannya teman-teman semua. Nah ini klik lagi teman-teman semua. Ya ini mah kita lihat aja lah kalau robah. Kalau nggak biasa ya Ctrl Z ya. Kalau error apa Ctrl Z. Coba kita lihat. Yes. Nah ini kan udah mulai oke ya. Udah kelihatan lah. Kita udah corporate style dikit lah gitu ya. Jadi kalau bos lihat berapa sih keuntungan kita yang paling besar? Government Pak 42,9%. Nah gitu kan. Nah, cuma kita belum ada totalnya ya. Totalnya teman-teman semua. Oh ini juga ulik lagi nih. Ini juga belum dirubah nih. Ini kan masih record count. Nah ini saya mau rubah profit teman-teman semua. Jadi kalau ada error Ctrl C ya teman-teman semua. Ctrl C aja. Wow. Walaupun kecil, kayaknya harus gedein ya. Kok di bawah garis ya? Oh, profitnya minus ya? Emang minus teman-teman? Dulu waktu kita data kita yang di itu minus ya? Kok minus ya? Yang di sini minus. Coba pivot. Apa tadi? Segmen ya? Segmen terus country ya. Profit. Mana profit? Oke. Oh iya benar ada minusnya ya. Oh iya benar. Benar ada. Iya, enterprise ya minus ya. Enterprise. Iya bener Enterprise minus. Oke ya teman-teman semua bagaimana lihat. Saya mainin ini ya. Mainin apa nih? Siapa namanya teh? Kalau ini kan udah lihat ya, yuk lihat. Nih ya. Enterprise. France minus 95. France. Iya pas bener. Cuma komanya aja beda. Iya bener minus. Sampai 120. Meksiko ya. Iya bener. Ini kayak kita belum pernah bikin pivotnya nih teman-teman semua. Makanya Bapak agak kaget kok ada nilai minus segala ya. Ya wes lah. Nah terus makanya tadi Bapak lihat ini kok ada yang di bawah garis. Kalau ada yang di bawah garis berarti kan negatif teman-teman semua. Negatif kalau ada di bawah garis ya. Nah ini juga tak robah dulu jadi profit ya. Oke. Dah. Oke. Oke. Nah, ini stacked saya hapus aja ya teman-teman semua. Ini tak kecilin, terus tapi tak gedein ke bawah. Nah kan lebih asik lah. Yang ini kita geser sini, terus gedein lagi. Mantap. Nah ini cari totalnya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, Bapak pengen ada total. Anda tahu sendiri kan kalau di spreadsheet itu kadang-kadang suka otomatis suka dikasih total kan tuh, ya kan? Makanya orang-orang di corporate itu teman-teman semua kalau mainin kayak gini, Pak totalnya mana Pak? Kok ngilang katanya gitu kan? Biasanya kalau di spreadsheet suka otomatis teman-teman semua si grand total ini kan. Nah teman-teman semua jangan lupa tinggal diklik lagi. Terus kamu lihat tuh ada total kan tuh. Nah ini tinggal diklik aja ya Pak. Oke, ini juga yang kolomnya. Ah itu tuh, ya, mantap.
jiwa menggelegar. Alhamdulillah. Sip. Oke. Nah, sekarang kita mainin angkanya. Tapi bentar ya, saya mainin dulu ya. Bentar dulu. Nah, jadi kita mau mainin filternya teman-teman semua. Jadi kalau lihat rank data sebenarnya mau dimainin ininya sih ya, tapi kita lihat dulu lah. Ini kan paling besar 2 juta ya, 2 juta, oke lah. Oke, kita lihat dulu lah bentar ya. Oke, Bapak mau bilang begini dulu. Select field. Ini kan apa sih? Profit ya. Profit greater than 1 juta. Or oke. Ntar dulu bentar ya. Lebih kecil. Less than. Ya. Sebentar ya. Bentar, Bapak lupa. Jangan dulu ikutin saya. Oke. Lihat. Lupa Bapak kok jadi ke filter ya. Gini teman-teman semua, kamu lihat kan ada data nih. Saya pengen bikin perencanaan gini. Yang nilainya di atas 1 juta, saya pengen warnanya biru. Kalau nilainya di bawah 1 juta ya. Dari di bawah 1 juta warnanya kuning, kurang dari yang minus saya pengen merah. Nah, gitu aja lah ya. Nah, jadi you bisa ikutin saya lah. Lupa Bapak. Klik dulu sampai biru kayak gini. Oke. Kamu lihat ada style kan? Nah, itu kan ada conditional formatting, lihat teman-teman. Nah, itu bisa kamu klik add ya. Oke, seperti ini. Oke, bentar. Oke. Oke, kita manual ya. Manual nih. Manual ya, single color ya. Manual. Jadi ntar dulu, Bapak gue juga lupa. Select condition greater than ya. Greater than 1 juta. Greater than sama dengan aja ya. Greater than or equal to ya. Berarti ini kan lebih besar sama dengan ya. Ntar dulu ya. Oke. Terus background ya. Background aja deh. Biru ya. Birunya biru muda aja. Tes dulu. Bentar dulu. Lihat dulu aja. Rubah nggak? Yes. Mantap. Ngerti kan? Ini edit lagi. Nah, kayak gini. Oke. Ya, jadi kalau yuk coba ikutin. Ini waktunya udah mau habis nih. Bisa nggak? Bisa ya? Itu, jadi saya
ininya profit jelas kan. Nah, ini kan Anda mau background atau huruf yang diwarnain. Pokoknya kalau angkanya lebih dari 1 juta, warnanya biru. Udah toh? Ya. Aman? Aman, ya. Tambah lagi, Pak, Bu. Select fill-nya profit. Nah, itu kan udah muncul. Conditionnya adalah grand than 0. Berarti kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya. Nah, ini klik OR. Kamu lihat kan ada OR tuh. Nah, ini OR-nya diklik. OR-nya ganti. Jangan OR. Iya, ording. OR ya. Nah, terus less than ya. Less than 1 juta. Kalau less than kan berarti mulai dari 1 jutanya nggak masuk kan ya. 2, 3. Oke. Terus warnanya kuning. Greater than 0. Less than. Saya tes dulu lah ya. N. Kenapa error gini ya? N bukan. Aduh, ya Allah. N ya teman-teman semua, bukan OR. N. Astagfirullah. Kenapa? Oke. Nah, ini baru oke. Bisa nggak bikin N? Bisa ya? N ya? Ada beberapa cara sih teman-teman semua pakai teknik single color atau color skala ya. Itu color skala lebih cepat sebenarnya. Cuma ini yang manual dulu lah. Bisa lah. Pasti tinggal diulik aja. Nah, terakhir apapun yang di bawah 1 itu merah ya gitu ya. Jadi atau metriknya lebih kecil atau sama dengan ya 0. Saya pengennya nilainya merah, warnanya merah, menunjukkan bahwa perusahaan lagi rugi. Gitu. Ini adalah salah satu teknik yang paling sering dipakai di corporate ya teman-teman semua. Ya sebenarnya sederhana lah, yang penting kelihatan gitu kan. Nah jadi ada yang salah barusan. Oh grade. Astagfirullah. Less than. Nah ini less than. Nah kan kalau error kita tahu teman-teman semua. Ya less than 0. Nah itu. Nah like that. Sok pinter lah bisa. Bisa ya? Aman ya? Aman ya? Oke, gitu teman-teman semua ya. Oke, kan udah mulai informatif lah teman-teman semua. Berarti bos tahu itu yang biru berarti sesuai dengan target. Yang kuning belum nyampe target tapi aman. Yang merah berarti itu semua butuh perhatian seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman mau tambah halaman itu kan ada page ya, add page tuh. Ada tombolnya atau kamu ke menu page, new page teman-teman semua. Oke. Ya, new page ya. Nah, cobalah tarik lagi datanya. Pak. Nah, kalau ngambil dari sini bisa. Misalnya yang ini ya, you copy. Copy. Ya, paste sini, halaman 2. Nah, gini teman-teman semua, bisa aja. Nah, sekarang coba menjadi satu chart yang namanya mana geochart. Geochart combo. Ini wah macam-macam sekarang ya. Connection map. Banyak teknik baru dia sekarang. Oke lah, nih yang ini nih, geochart nih. Ya kan you sering main geochart ya. Coba lihat. Error. Nggak apa-apa.
Ini GeoChart ya teman-teman semua. Nah, ini memang harus manual. Kalau begini manual ya teman-teman semua, karena datanya nggak masuk sih sebenarnya. Ya, datanya nggak masuk ya. Jadi dia nggak mau ya. Oke, saya ulang lagi yang ini. Ya udahlah. Yang pasti teman-teman semua, ketika kita pilih GeoChart, berarti objek ini adalah objek GeoChart ya teman-teman semua. Ini objek GeoChart nih. Nih saya gedein nih objek GeoChart ya. Kamu lihat ini kan GeoChartnya lagi dipilih tuh. Kelemahannya sekarang tuh nggak ada tulisan. Oh ini nih, ada tulisan GeoChart nih. GeoChart lupa nih. Nah, teman-teman semua, itu kan data rank dimensionnya itu ini ya. Nah, itu kamu lihat kan, ini ada data rank dimension, ada geodimension ya. Nah, geodimension, kita kan punya negara teman-teman semua, country. Kamu lempar ke geodimension sini. Minimal negaranya muncul. Oke, tapi dia pintar sendiri ya. Ini udah musingin profit dia. Pintar lah, udahlah, pintar sendiri. Oke. Nah teman-teman semua, gini ya, ini kan kita udah punya ya. Jadi nanti kalau di preview teman-teman semua, itu begini nih. Previewnya itu, nah ini page ini belum ada halamannya, lupa kita ya. Jadi teman-teman semua, ini nanti kamu ke manage page. Nah itu tuh. Nah ini kasih nama. Jadi kamu bisa rename dari sini. Nah rename ya, kasih nama misalnya ini adalah pivot profit segmen versus country. Itu ya. Itu jadi supaya agak rapi aja. Ini juga klik 2 kali biasa bisa. Oh nggak bisa. Bisa klik 2 kali ya. Nah itu ini GeoChart profit. Nah itu. Nah keuntungannya apa teman-teman semua kalau ini dirubah begini? Nanti ketika view ya dikit rapi lah sebelah kanannya tuh ya. Gitu teman-teman semua. Jadi kontrolnya di sini nih, walaupun ini hilang juga ya, terbatas. Nah, jadi nanti kalau misalnya link ini di-share, jadi ini yang kamu share. Nanti kalau misalnya ini teman-teman semua, ini copy link ya. Nah, jadi link ini teman-teman semua nanti kalau dikirim ke saya, jadi kamu nanti ini teman-teman semua, tak. Oke. Kita lupa ya, harusnya pakai email biasa, jangan pakai email kampus. Nah, tampilannya begini nih. Tampilannya begini teman-teman semua, ya kayak tadi lah tampilannya. Nanti ada GeoChart. Nanti ini menu bisa rubah. Ini juga bisa hilang. Nah, jadi kalau you pengen menunya ini hilang, otomatis itu ada di. Nah, teman-teman semua jangan lupa tambahkan ke site kamu. Ya. Ingat kan kita udah bikin site teman-teman semua, ya. Nah ini gimana caranya? Iframe-nya ya mah, oke lah minggu payun lah ya, minggu depan aja. Dah sampai sini dulu lah ya. Selesai nggak? Ini waktunya habis. Dah nanti bisa nonton videonya. Segmen nambah apa? Iya, nambah ke site. Jadi ini harus pakai iframe. Manual. Jadi karena jadi kalau misalnya kamu YouTube teman-teman begini nih, lihat nih ya. Nih. Kamu YouTube. Nih, lihat ya. Nih lihat bentar dulu. Ini kalau misalnya ada satu video kamu klik ya teman-teman semua, ya. Video kamu klik ya, gitu. Nah, dulu teman-teman. Kamu kan pernah lihat tulisan share kan? Nah, ketika klik share ada pilihan apa? Ada embed kan? Nah, teman-teman semua. Ini nih yang dicari. Si iframe-nya nih. Nah, itu tuh. Ya. Nah, ininya alamatnya ganti pakai alamatnya si itu, ya. Tapi nantilah. Ya. Nanti perasaan Bapak mah dia teh nggak bikin ininya ya. Nggak ada.
Nggak ada, cuma copy link doang masalahnya. Berarti harus manual iframe. Cobalah cari teman-teman semua ya, manual iframe ya. Nih, pinter ya. Coba cari nih. Nah, itu iframe HTML ya. Nih. Nah, jadi nih, iframe teman-teman semua. Nah, ini caranya nih. Halo. Nah, ini ganti pakai linknya si itu. Ya. Oke. Ini saya kasih linknya dulu lah ke grup. Nah, ini iframe ya. Nah, ini teman-teman semua iframe. Iframe tuh yang general aja, yang umum. Iframe syntax Hegwit ya. Nah, yang ini aja ya. Mau sekarang? Bisa nyoba sendiri kan? Bisa ya? Kata Marsa bisa tuh. Ya, berarti teman-teman semua, berarti insert link ini ke site Google kamu. Oke? Ya, pakai perintah ini. Nanti tinggal ini aja diganti nih. Ini diganti dengan linknya si itu. Linknya si Looker. Jangan lupa ininya dirubah-rubah. Nih. Ya, width-nya nih rubah-rubah. Kebayang? Nanti saya cek. Oh, kok enggak? Coba sendirilah. Ya, cari sendiri ya. Waktunya habis. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau praktikum. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.